Jadi selamat malam teman-teman. Kita akan membahas tugas di RPS yang tugas ini. Jadi yang assignment 2 part C. Yang di halaman 64. Oke, kita lihat ini ya soalnya ini. Jadi kita langsung aja ke soal. Jadi yang soal nomor 1, nah ini soal nomor 1, kita disuruh menyiapkan program audit untuk apa? Untuk akun receivable dan bad debt. Nah, di program audit itu dia harus memuat ini 5 asersi dari laporan keuangan. Ya. Oke. Jadi tugas nomor 1 part C bagian 1 ya buat program audit. Nah, kita pertama sebelum masuk program audit, kita lihat dulu asersi-asersinya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kan tadi dia bilang ada 5 asersi ya. Ya. Existent, occurrence, completeness, right and obligation, valuation, allocation, presentation, and disclosure. Kita lihat pengertian dari mereka berlima dulu terkait piutang usaha. Yang pertama adalah ini, existent dan occurrence. Ini nggak bisa dibesarin dikit ya. Oke, nah ini. Jadi kalau existent dan occurrence, dia terkait ini. Jadi piutang usaha itu, ya, piutang usaha itu nih benar-benar ada pada tanggal neraca, ya kan? Existent dan occurrence benar-benar ada, benar-benar nyata kan? Dan bersumber dari transaksi-transaksi yang benar-benar terjadi selama periode tertentu. Itu kalau existent dan occurrence dikaitkan dengan piutang usaha. Baru yang kedua adalah completeness. Nah, kalau completeness dia adalah seluruh piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca ini telah dicatat dengan lengkap. Nah, di kata-kata telah dicatat dengan lengkap itu, dia menunjukkan asersi completeness. Baru yang ketiga, right obligation itu di kata-kata ini. Dia perusahaan mempunyai ini, otorisasi dan hak legal. Nah, jadi di kata-kata otorisasi dan hak legal itu, dia itu menunjukkan bahwa dia asersi right and obligation. Otorisasi terkait ini ya berarti piutang usaha. Oke, baru yang ke berapa nih? Keempat, valuation dan allocation. Jadi kalau valuation dan allocation, dia itu ini telah dinilai sebesar nilai realisasi bersih. Artinya valuasinya itu udah tepat kan? Kemudian pencatatan dan penilaian cadangan piutang tak tertagih, diskon jaminan dan retur dan item lain itu telah diungkapkan dengan cukup memadai. Jadi valuation and allocation ini intinya akun receivable itu penilaiannya itu di laporan keuangan sudah tepat. Jadi BDE-nya, diskonnya, jaminan, retur itu perhitungannya sudah benar. Baru terakhir adalah presentation and disclosure. Kalau presentation dan disclosure ini, dia telah diklasifikasi dengan tepat. Jadi kata kuncinya diklasifikasi dengan tepat. Itu untuk presentation dan disclosure. Nah, itu untuk pengertian-pengertiannya ya. Sekarang kita masuk ke audit programnya. Nah, untuk audit programnya sendiri, dia ada di tadi. Bentar ya. Aku udah buat audit programnya. Nah, ini adalah untuk audit programnya. Sorry, ini bukan aku yang buat. Ini aku lihat dari ini ya. Ini aku lihat dari punyanya Kating, tapi udah benar. Jadi aku tadi udah ini baca-baca juga kan. Nah, jadi kalian bisa lihat dari sini audit programnya. Kenapa aku nggak buat sendiri? Karena dia kalau buat sendiri itu panjang. Jadi kalian tinggal baca aja ya. Jadi contoh. Jadi audit program itu kayak misalnya apa yang kamu. Jadi program audit itu apa yang kamu mau lakukan. Contoh ya, terkait existence dan occurrence. Pertama apa? Ya tentu mempelajari ini. Kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan.
Jadi harus kebijakan akuntansi dulu kan. Tapi ini sebenarnya kalau mau lebih ini ya. Nah ini adalah kalau mau lebih pendek. Jadi kan kalau ini yang versi cutting ini kan terlalu panjang ya semua, kepanjangan ya. Dan biasanya kalian malas membaca. Jadi aku kasih yang lebih pendek. Ini ada yang lebih pendek. Jadi existence dan occurrence. Pertama apa? Dia menyiapkan schedule piutang usaha. Kemudian menelusuri saldo akun individu ke buku besar pembantu piutang usaha. Baru dia ini meminta konfirmasi positif atas semua saldo di atas 10.000. Tapi kalau yang di Apple Blossom itu dia bukan 10.000 tapi 5.000. 5.000. Nah, dan meminta konfirmasi negatif untuk semua akun lainnya. Baru dia menginvestigasi konfirmasi itu yang kembali karena tidak terkirim oleh kantor pos. Nah, gitu. Itu ya. Melakukan perhitungan kas, kemudian itu adalah contoh-contoh untuk mengetes existence atau occurrence. Kalau yang di sini misalnya, pokoknya intinya yang paling penting dari existence dan occurrence terkait piutang yang ini sih, yang dikonfirmasi ini sih, yang dia kirim surat konfirmasi. Nah, itu intinya sih dari kalau kayak ini yang ini, melakukan konfirmasi positif. Pokoknya dia kalau terkait piutang usaha yang existence dan occurrence itu dia dikirim konfirmasi sih biasanya yang inti dari program auditnya. Baru untuk completeness, nah jadi untuk completeness itu ada yang bagus yang ini. Kalau contoh yang completeness yang ini ya. Telusuri sampel transaksi ke dalam jurnal penjualan. Nah ini disebut dengan completeness. Jadi dia dari apa? Dari sampel, biasanya dari ini sih. Dari bukti apa? Invoice-nya sih. Jadi dari bukti invoice, dia telusuri ke dalam jurnal penjualan. Nah, itu contoh dari completeness. Kalau yang ini, contohnya mana? Ini ya, memperhatikan retur, melakukan cut-off, kemudian melakukan subsequent receive. Nah, kalau right in obligation, dia meneliti perjanjian-perjanjian. Nah, itu contoh ya, untuk audit program. Jadi, kalau teman-teman bertanya, kalau di ujian suruh buat audit program, berarti kita harus buat kayak gini ya, kalian harus buat kayak gini. Jadi kalian harus kreatif, memikirkan gimana sih caranya biar asersi-asersi itu terpenuhi. Gitu. Kemudian contoh right obligation juga melakukan investigasi terhadap akun-akun yang sebelumnya telah dihapuskan. Itu kan mau lihat apakah benar-benar haknya udah hilang. Ini menginvestigasi akun yang sebelumnya dihapus, menentukan jika ada akun yang dijual atau dijanjikan sebagai jaminan. Jadi kalian ngecek gitu. Kalau di sini right on obligation yang ini. Kemudian bisa juga dengan konfirmasi piutang secara langsung dengan klien. Itu sebenarnya bisa jadi right on obligation sih. Bisa. Baru valuation and allocation itu, nah ini. Dia biasanya terkait verifikasi piutang tak tertagih. Nah, itu biasa valuation and allocation. Karena kan mau menilai piutang tak tertagihnya BDE-nya itu udah benar apa belum. Nah, kemudian ini dia namanya melakukan tes perhitungan matematika atas perhitungan klien. Nah, itu makanya kan dia namanya valuation and allocation. Kamu menghitung valuasinya kan, alokasinya kan apakah udah tepat atau belum. Baru terakhir ini panjang. Presentation and disclosure. Nah, ini melakukan penelusuran akun yang seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai piutang. Jadi kan presentation and disclosure itu kamu mau ngecek apakah klasifikasinya udah benar. Nah, berarti kamu ngecek ada nggak yang tidak benar klasifikasinya. Itu salah satu audit programnya. Kan? Kalau pendeknya sih ini pendeknya. Nah, kalau pendeknya ini, nah ini menentukan jika ada
akun dari direktur pemegang saham dan lain memastikan pengungkapan yang layak dalam laporan keuangan. Jadi salah satu itu disclosure sih. Disclosure kan itu ini pengungkapan yang layak. Nah, itu adalah contoh audit programnya. Jadi buat program audit, nah ini tipsnya. Kalau ini tipsnya banyak baca dan kreatif. Jadi kalian harus kreatif memikirkannya. Nah, baru yang part C yang kedua. Ini kenapa sih dari tadi? Part C yang kedua, dia soalnya kita buat working papers dari ini Apple Blossom. Jadi kalau yang kedua dia buat tas kerja Apple Blossom yang piutang berarti tang usaha. Oke. Nah, kalau ini kan sama kayak yang kita udah belajar sebelumnya kan. Jadi aku mulai. Ini dari tadi apa sih maksudnya? Oke, aku mulai dari sini. Jadi teman-teman pertama buka halaman. Mana sih dia? Halaman. Nah ini. Halaman berapa lah ini? Aku lupa, nanti lihat aja. Nah, halaman, kalau di sini halaman 7778. Nah, jadi di halaman 7778 ini adalah daftar piutang dari Nah, ini halaman 7778 adalah daftar piutang. Kok jadi gini ya? Kalau aku gerakin. Nah, ini adalah daftar piutang dari ini. Dari Apple Blossom. Ini ya, daftar piutangnya. Nah, ini aku salin ke Excel. Nih, teman-teman bisa lihat. Aku salin ke Excel ya, semua piutangnya ini. Jadi ini disalin ke Excel. Jadi ada yang 1 sampai 30 hari, 30 sampai 60, 60 sampai 90, dan ada yang di atas 90. Ini ya. Nah, ini totalnya, udah di total. Oke. Jadi yang ini disalin dari yang tadi. Oke, selanjutnya kita lihat ke, nah langkah pertama yaitu ini. Kita lihat ke apa namanya? Nah, kita bisa cek dari ini. Ini namanya surat konfirmasi. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, aku kasih tunjuk ya. Jadi Apple Blossom ini dia si perusahaan ya. Nah, jadi si perusahaan itu dia mengirimkan konfirmasi positif dan negatif. Nah, konfirmasi positif itu dia kasih ke 7 customer. Nah, negatif itu ke sisanya. Nah, kalau bertanya apa sih yang bedakan konfirmasi positif dan negatif? Oh iya, ini aku kasih tambahan materi. Jadi kalau konfirmasi positif, dia itu harus dibalas. Dia harus dibalas. Apakah baik apa istilahnya sudah benar atau belum. Jadi mau dia benar atau belum benar, dia harus dibalas. Itu ya kalau konfirmasi positif. Kalau konfirmasi negatif, dia itu hanya dibalas ya kalau salah. Nah, artinya apa? Artinya kalau tidak dibalas dianggap sudah benar. Gitu ya. Cara membedakannya. Jadi kalau konfirmasi negatif ini kalau tidak dibalas dia dianggap sudah benar. Kalau konfirmasi positif, mau dia benar atau belum atau salah. Jadi mau dia benar atau salah, dia itu harus dibalas. Nah, itu yang membedakan mereka berdua. Oke, lanjut ya.
Nah, ini ya, sekedar info. Dia ada di halaman 60 itu. Oke, kita lanjut ke konfirmasi positif yang pertama. Konfirmasi nomor 1, ada namanya Frankie and Floral Fragrance. Dia bilang apa? No exception. Kalau no exception artinya udah benar kan? Jadi, mana dia? Frankie and Flora ini. Nah, tadi dia bilangnya, oke. Nah, sudah benar ya. Jadi dia CB itu ini, confirm balance, artinya sudah benar, saldonya sudah benar. Jadi tidak ada masalah. Jadi sudah benar. Kasih tanda hijau aja kali ya kalau sudah benar. Oke, sudah benar. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Oke, bentar aku balas WA dulu. Oke, lanjut. Kita ke surat konfirmasi nomor 2. Surat konfirmasi nomor 2, dia untuk William Fragrance. Dia ini apa? No exception ya. Jadi udah benar berarti. Jadi William Fragrance, mana dia William Fragrance ini ya. Yang 19.400, tadi dia bilang no exception. Berarti sudah benar ya, CB sudah benar. Baru konfirmasi yang ketiga. Konfirmasi yang ketiga ada Tears and Dolphin. Nah, ini yang menarik. Dia bilang saldonya beda. Ada suara ayam. Jadi dia saldonya beda. Dia bilang, ini kan si perusahaan, si klien bilang 77.540. Tapi dia protes. Dia bilangnya 59.000 itu udah dibayar loh. Jadi saldonya harusnya 18.540. Jadi si apa namanya dia ini? Tears and Dolphin Company. Mana sih dia? Ini ya. Jadi dia bilang, nah ini. Nah ini. Jadi dia bilang RD. RD itu report difference ya. Jadi RD ini report difference, aku tandain. Nah, jadi dia ngakunya itu udah dilunasin 18.540. Mari kita cek. Nah, dia di halaman 3 berapa ini? Di halaman 61 Tears and Dolphin Company nih. Oh, ternyata di sini benar dia udah lunasi 59.000 gitu. Mau bukti yang lebih meyakinkan? Nah, kalau mau bukti yang lebih meyakinkan, kalian lihat di ini. Apa namanya? Rekening koran. Jadi rekening korannya itu ini 59.000. Ada kan? Tanggal 2 Januari. Berarti sudah benar dong. Berarti si Tears and Dolphin Company ini dia benar, sudah dilunasi. Cuma nanti apa? Nanti Januari dilunasinya. Gitu ya. Jadi ini tuh dia udah benar dilunasi. Cuma nanti Januari dilunasinya. Berarti pas 31 Desember harusnya masih 77.540. Jadi berarti yang untuk yang ini nih saldo untuk 31 Desember itu sudah benar 77.540. Jadi tidak perlu dikoreksi. Loh,
Terus kalian tanyakan, loh tadi kan udah benar dilunasi. Iya benar dilunasi, tapi dilunasinya itu nanti setelah 31 Desember. Jadi pas 31 Desember dia masih 77.540. Gitu ya. Jadi benar sudah dilunasi, cuma nanti Januari dilunasinya. Oke, kita lanjut ke konfirmasi selanjutnya. Konfirmasi keempat. Dia ada Darings. Jadi Darings dia bilang balance is wrong. Kami hanya memiliki 5.700. Nah, ada selisih kan? Selisih berapa ini? 26.000. Jadi si daring ini ada selisih 26.000. Oke, dia selisih 26.000 ya, RD. Nah, kita cek benar kenapa dia bisa selisih 26.000? Ternyata kalau dicek di halaman ini. Nah, ternyata si daring itu udah dilunasi. Nah, jadi si daring itu ternyata sudah dilunasi pada 5 Januari gitu. Makanya si daring ini dia benar sudah dilunasi. Ya benar kok udah dilunasi, tapi nanti Januari dilunasinya. Berarti pas 31 Desember saldonya itu nih ya. Jadi pas 31 Desember saldonya itu masih 31.700. Jadi tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena dia pelunasannya itu setelah 31 Desember. Jadi setelah tanggal neraca. Jadi ini walaupun dia RD kan report difference ya, dia kita nggak koreksi karena itu ya, karena pelunasannya itu nanti Januari. Selanjutnya kita ke ini konfirmasi nomor 5. Dia bilang kan kita bilangnya 18.748, tapi si Young and Beautiful ini muda dan cantik. Dia bilang harusnya itu cuma 17.000. Loh ada selisih 1.748. Apa dia bilang? Jadi 1.748 itu kan ada kerusakan pas Oktober. Nah, mereka dapat ini janji bahwa itu janji ini kredit. Nah, gitu. Jadi gini alurnya ya. Jadi untuk si Young and Beautiful dia ada 1.748 barang yang rusak. Nah, mereka ini katanya kalau pengakuan mereka itu sudah dijanjikan akan dihapus itu 1.748 piutangnya. Kenapa? Ya karena rusak. Nah, itu kan pengakuan mereka. Mari kita cek. Nah, di sini kita lihat di sini itu Brenda Roberts, you learn. Nah, ini ternyata 1.700 itu should have been issued to Young and Beautiful, but the credit never process. Oh, ternyata salahnya di kita. Nah, kenapa? Karena ini 1.700 ini kan should be allowed, artinya sudah disetujui, harusnya disetujui, harusnya dihapus. Tapi kita itu apa? Kita tidak menghapusnya gitu. Jadi untuk mana sih dia? Yang ini. Nah, ini. Nah, jadi kan harusnya 1.748 itu dihapus. Kenapa? Karena rusak. Nih, karena rusak. Nah, karena rusak dan sudah disetujui. Ya, jadi 1.748 itu karena rusak dan tadi kan penghapusannya itu harusnya dilakukan. Nah, tapi kita nggak lakukan. Berarti ini apa? Ini harus dikoreksi. Aku kasih tanda apa nih yang koreksi? Kasih tanda ini kali ya, merah muda. Oke. Mari kita koreksi. Jadi jurnal koreksinya adalah, usulan jurnal koreksinya ya, berarti penghapusan piutang apa? Berarti sales pada AR. Senilai berapa?
senilai 1748. Nah, ini koreksi yang pertama. Yes, akhirnya kita dapat koreksi. Oke, ini koreksi yang pertama ya. Yang dari Young and Beautiful ini. 1748. Berarti nanti terakhir aja di kita ini. Berarti AR di sini, nah kita langsung aja sih. Berarti AR-nya ini berkurang 1748 ya. Ini nanti kok jadi error-nya? Minus 1748. Jadi ini berkurang 1748 ya. Young and Beautiful. Ini ADJ aja kali ya, adjusting atau koreksi. Nah, koreksi yang Beautiful, dia saldonya berkurang 1748. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Jadi koreksi pertama akhirnya dapat koreksi. Sekarang kita lanjut ke konfirmasi request nomor 6. Jadi namanya capital orders. Nah, ini enak. No exception. Jadi udah benar. Capital orders yang mana sih dia? Capital orders yang ini. Jadi dia warna apa dia kalau udah benar? Ini. Benar ya. Warna hijau. Hijau. Ini kali. Masih hijaunya. Ini ya. Itu ini. Ini. Sama aja lah. Capital order sudah benar ya. CB, confirm balance. Nah, terakhir nomor 7. Jadi nomor 7 ini dia bilang ini Inses kali ya. Dia bilangnya beda saldonya. Kan kalau kita itu 9.060, tapi mereka bilang itu nggak benar. Kenapa? Karena invoice 1503 mereka kan pesan 20. Itu kan harusnya 28.30 per karton, tapi kita catatnya 82,3. Ini beda ya. Jadi beda harga satuannya. Oke. Jadi mereka harusnya meminta ini pengurangan 1080 kan? Oke, kita coba cek. Mari kita cek. Nah, di halaman ini, ini ternyata pengakuan yang bersangkutan itu benar. Setelah ini memeriksa invoice, kita tahu bahwa harga yang benar adalah 28.30 per karton, seperti yang dikatakan Einses tadi. Berarti memang harus dikoreksi ini. Jadi harus dikoreksi yang Einses ini. Jadi ini report report difference ya. Kok aku nggak nemu lagi yang warnanya? Oke, jadi yang Einses itu dia harus dikoreksi. Koreksinya apa? Tadi kan dia salah ini, kelebihan kan dia. Harusnya harusnya itu 28 tapi kita catatnya 82,3. Oke, jadi dia ada sales pada AR sama dengan 20 karton dikali 82,3 kurang 28,3. 1080. Oke. Jadi sales pada AR 1080. Nah, ini dikoreksi ya, berarti AR-nya berkurang 1080. Oke. Berarti ini ya AR-nya koreksi Einses itu berkurang 1080. Oke ya. Jadi jurnal koreksi yang kedua. Kemudian habis ya. Jadi untuk konfirmasinya habis. Nah, ini teman-teman pasti bertanya, loh Mar, kalau gitu gimana dong yang lain? Ini kan belum ini. Nah, ini kenapa nggak ada balasan berarti? Yang ini yang alpha, bobble, body, cut. Nah, ini yang lain gimana dong? Gimana kita tahunya benar? Nah, itulah yang aku udah jelasin di awal. Jadi yang lain itu
Yang mereka lainnya itu, mereka dapat, jadi yang ini ya, yang warnanya putih-putih ini, yang kita belum kita belum cek ini putih-putih. Itu mereka ya, mereka itu dapatnya negatif konfirmasi. Dan apa? Dan ini ya, dan tidak ada balasan untuk negatif konfirmasi. Aku udah jelasin tadi di awal apa? Kalau negatif konfirmasi, kalau tidak dibalas artinya sudah benar. Berarti yang putih-putih ini dia sudah benar. Oke, berarti kita tulis gini. Dia kan, jadi kita tulis entah. Tulis. Oke, jadi ini kan negatif konfirmasi. Nah, tidak dibalas. Nggak dibalas, kesian. Nah, tidak dibalas artinya saldo sudah benar. Gitu ya, kalau negatif konfirmasi kalau nggak dibalas, no replies, berarti dianggap sudah benar. Itu negatif konfirmasi. Semua yang putih-putih yang tersisa ya. Oke. Ini berarti replies. Nah, ya. Reply semua mereka. Oke. Ini juga lupa di bawah. Oke. Nah, apakah udah selesai? Belum. Nah, kita belum selesai. Ada lagi satu. Kalau kalian buka di halaman 61, coba kalian baca yang di sini. Jadi, Parker Shelton, Controller, and Ellen Jacob sells about ini, Bubble Beauty Supplies. Dia apa? Dia ada agreement bahwa piutangnya itu harusnya udah dihapus. Jadi si Bubble Beauty Supplies, ini salah. Nah, ini dia itu ternyata sudah ada kesepakatan akan dihapus gitu. Lo tahu dari mana? Itu tadi dibilang, ya kan? Jadi khusus ini kasih tanda mana ya supaya berbeda dari yang lain? Ini kali ya. Nah, jadi si Bubble Beauty Supply, sekali lagi aku kasih tunjuk, dia ada persetujuan untuk apa? Write off. Jadi di write off atau dihapus. Nah, berarti si ini 750 harusnya dikoreksi. Nah, jadi harusnya dikoreksi. Jadi koreksi yang ketiga adalah penghapusan AR itu, ntar aku mengingat. Oh ya, penghapusan AR berarti AFDA pada AR. Iya kan? Senilai 750. 750. Oke. 750. Nah, itu berarti dia yang bentar. Nah, itu ya 750. Oke. Koreksi dari Bubble Supplies. Nah, berarti ini adalah saldonya setelah dikoreksi. Ya, setelah dikoreksi. Aduh, ini dari tadi ya, saldo setelah dikoreksi. Kemudian, apakah sudah selesai? Belum selesai. Kita masuk ke perhitungan AFDA. Nah, kita masuk ke perhitungan AFDA. Jadi, teman-teman buka di laporan keuangannya. Laporan keuangannya halaman berapa sih? 170. Bukan. Laporan keuangannya di mana? Astaga, aku udah lupa lagi, nanti deh. Laporan keuangannya itu ini kali ya, semoga ini. Nah, ini laporan keuangannya. Jadi di laporan keuangannya
saldo AFDA, ini saldo AFDA ya. Semoga teman-teman bisa baca. Tapi kalau teman-teman pasti punya mata ini, Saringan pasti bisa baca. Ini 31 Desember 2003. Saldonya berapa? 19.919 di debit kan negatif. Di kredit, di kredit. Jadi ada saldo 19.191. Ini di kredit. Lo tahu dari mana? Itu tahu dari tadi tuh. Di apa? Nah, baru dia ada koreksi. Tadi kan ada koreksi AFDA tuh. Yang ini ada koreksi 750 ya, teman-teman. Tadi kan sebelumnya. Nah, berarti dia berkurang. Ini kan AFDA-nya di debit kan, berarti berkurang kan. Berkurang 750. Oke, nah. Kurang 750. Jadi jelek ini. Berarti saldo AFDA sementara setelah dikoreksi tadi itu nih 18.441 ya. Jadi 18.441. Kemudian kita masuk ke perhitungan umur piutang. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, oh ini persentasenya dapat dari mana? Coba kalian buka di soal. Mana sih soalnya? 40 kan. Nah, ini soalnya bisa pas ya. Jadi soalnya dia bilang, baca di kalimat ini dia bilang, nah, uncollectible percentage from the tahun sebelumnya masih digunakan di tahun ini. Jadi persentase yang ini, loh ini persentasenya 1,5, 10%, 50, 100 dari mana? Itu dari tahun sebelumnya yang digunakan lagi, masih digunakan lagi. Nah, dari mana dapat yang tahun sebelumnya? Di halaman-halaman akhir. Di halaman, mana ya tadi? Aduh, aku lupa lagi. Ntar, mari kita cari. Mana sih? Astaga. Pokoknya ada deh, pokoknya ada, tapi aku lupa tadi di mana. Aku nggak cek halamannya ya. 170 kalau nggak salah. Oh, dekat-dekat sini, dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Nah, ini mulai sini, mulai dekat-dekat sini. Mana sih? Kali ya? Bukan. Capek. Cari nggak nemu. Teman-teman. Ini. Bukan. Dia ada di bukan. Berarti ke halaman sini kali ya? Nah, ini 163. Cari dari tadi. Nah, ini. Ini ya. Jadi yang tahun lalu itu ini persentasenya. 1,5 untuk 1 sampai 30, 30 sampai 60 10%, 60 sampai 90 50, di atas 90 100. Oke, berarti ini ya. Nah, nilainya ini diambil dari mana? Yang tadi kita udah koreksi. Nah, yang ini. Makanya kan dibuat langsung koreksinya. Nah, ini untuk yang nih. Ini untuk yang 30 hari, 1 sampai 30. Nah, ini yang 1 sampai 30.
ini 30 sampai 60 yang kedua, ini ya, yang kedua. Baru 60 sampai 90 itu yang ketiga. Baru di atas 90 itu yang keempat. Mana dia keempat? 1, 2, 3, 4-nya. Di atas 90. Yang keempat. Nah, berarti langsung dikali aja. Dikali 1,5, dikali 10, dikali 50, dikali 100. Berarti AFDA yang seharusnya berapa? AFDA yang seharusnya 5.589. Nah, AFDA sementara yang tadi kita punya itu 18.441. Berarti ada selisih kan? Selisih berapa nih? Nah, selisihnya adalah 12.825. Bentar. Ini sepertinya apa aku ada salah hitung ya? 12.825 ya? Bentar. Ini, ini salah hitung. Ini kan koreksinya 750 ya, AFDA-nya dikoreksi. Harusnya jadi, ya. Kenapa mereka di sini? Oh, salah angka. 919. Ini ya. Jadi, sorry. Tadi di laporan keuangannya. Itu mana sih laporan keuangannya? Please, muncullah. 150. Nah, ini 150 mungkin ini. Laporan keuangannya tadi, mana laporan keuangan? Bukan di sini. Jadi aku salah lihat tadi di laporan keuangan. Di laporan keuangan itu harusnya, kalian nggak bilang juga sih, nggak ingetin ke aku. Aku lupa kalau ini aku sendiri di video ini. Astaga. Udah malam sih. Mana dia? Nah, ini. Masih AFDA-nya. AFDA-nya itu, iya benar. 19.919. Jadi ini harusnya 19.919. Nah, ya benar. Nah, ini ya. Oke. Jadi selisihnya adalah, berarti selisihnya 13.580. Nah, kita koreksi. Nah, koreksinya gimana? Koreksinya, coba lihat. Ini jangan terkecoh ya. Ini kan kita punya awalnya 169 di kredit. Kita mau jadi 5589 di kredit. Berarti harus berkurang kan? Selisihnya ini dalam kurung berkurang. Nah, kalau AFDA berkurang berarti AFDA-nya itu di debit. AFDA, nah, pada apa? BDE. Bad debt expense. Oke. Senilai berapa? Senilai 13.580. Oke. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi, usulan jurnal koreksinya sudah selesai. Cuma 4. Kemudian, nanti jurnal koreksi ini kalian masukin ke sini. Nah, ini. Jadi, account receivable, tadi, mana sih tadi? Tadi account receivable itu ada berapa ya dia? Selisihnya itu. Selisihnya account receivable 1078, 1080 ya. 1078, 1080. Ini terus kalau teman-teman tanya yang 700 itu ini. Yang 750 kemana? Yang 750 itu dia nanti ke ini. Ini sih dia. Nah, 750 itu sorry salah. Bentar ya. Jadi untuk yang 750 benar, 750 itu kurang. Ada tadi 750 kan dia. Jadi ini 700
50 di mana sini? Di apa ya, kredit. Nah, di kredit berarti saldonya harusnya dikurangi 750. Nah, baru yang AFDA. AFDA itu kan tadi ada nih, AFDA tadi ada 750 di debit. Baru ada juga AFDA di debit senilai 13.580. Nah, ini jadi 5589. Baru yang provision for bad debt expense. Bad debt expense itu ini namanya BDE sih kalau mau singkatnya. Jadi BDE itu dia ada di mana tadi jurnal koreksinya? Ada di kredit 13.580. Jadi di kredit 13.580. Oke. Ini sebenarnya nggak usah dibuat adjustment sama reklasifikasi. Ini langsung aja sih pare. Iya kan? Kalau aku sih langsung pare aja, nggak usah gini. Oke, langsung pare. Banyak maunya ini. Oke, gitu ya. Jadi kalau yang kayak ini ya. Terus apa lagi? Selesai. Jadi sekian untuk pembahasan malam ini. Dan ini ya. Nah, ingat ini aku bold lagi nih. Aku bold, aku underline, aku miringin. Ya, sekian pembahasan malam ini. Terima kasih.